Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Video kali ini dibuat sebagai tugas dari mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Lahan Basah. Kali ini kami akan membahas mengenai permasalahan kesehatan masyarakat di Kelurahan Tangga Takat, Lorong Taman Bacaan Seberang Ulu 2, Palembang. Kelompok kami beranggotakan 6 orang, yaitu Anissa Hadisti, Ani Hairunisa, Imelda Putri Rizky, Disa Ayu Rizani, Muhammad Imam Hasani, dan Osyana. Poin-poin yang akan kami bahas adalah karakteristik, permasalahan kesehatan, akar penyebab permasalahan, dan rencana program pemberdayaan masyarakat. Karakteristik masyarakat di Lorong Taman Bacaan, Tangga Takat, Kecamatan Seberang Ulu 2, Kota Palembang. Lorong Taman Bacaan merupakan bagian dari Kelurahan Tangga Takat dan memiliki luas wilayah 275 hektar dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 22 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Secara geografis berada di dataran rendah dengan memiliki batas sebelah utara berbatasan dengan Sungai Musi, sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bagus Kuning, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan 11 Ulu. Lorong Taman Bacaan yang berada di Kelurahan Tangga Takat memiliki topografi wilayah yang relatif datar dan sebagian besar dengan tanah asli berada di bawah permukaan air pasang maksimum Sungai Musi lebih dari 375 cm di atas permukaan laut, kecuali lahan-lahan yang telah dibangun dan yang akan dibangun, di mana permukaan tanah telah mengalami penimbunan dan reklamasi. Kondisi demografi dalam wilayah Lorong Taman Bacaan yang berada di Kelurahan Tangga Takat mempunyai jumlah penduduk sebanyak 15.137 penduduk. Yang pertama, jumlah penduduk berdasarkan umur. Berdasarkan gambar tersebut, diperoleh gambaran bahwa persentase penduduk di kelompok umur kurang dari 15 tahun ialah 33,49%. Kelompok 15 sampai dengan 16 tahun terdapat 54,77% dan kelompok umur di atas 65 tahun sebanyak 11,74%. Yang kedua, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Berdasarkan data di atas diperoleh gambaran bahwa komposisi penduduk wilayah Lorong Taman Bacaan Kelurahan Tangga Takat berdasarkan jenis kelamin, perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari seks rasio dengan jumlah perempuan sebanyak 8.098 orang dan laki-laki sebanyak 7.039 orang. Yang ketiga, jumlah penduduk berdasarkan jumlah kakak. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh gambaran bahwa jumlah kepala keluarga penduduk Lorong Taman Bacaan Kelurahan Tangga Takat sebanyak 4.688 orang dengan jumlah 10 RW dan 38 RT. Yang keempat, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh gambaran bahwa keadaan tingkat pendidikan penduduk Lorong Taman Bacaan Kelurahan Tangga Takat jumlah terbanyak adalah lulusan SMP atau sederajat, yaitu 450 orang, sedangkan jumlah yang paling sedikit adalah lulusan S2 atau S3, yaitu 12 orang. Yang kelima, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian. Mengacu pada tabel tersebut, diperoleh gambaran bahwa keadaan mata pencaharian penduduk kelurahan wilayah Lorong Taman Bacaan Tangga Takat paling banyak adalah berdagang, sebanyak 186 orang, dan jumlah yang paling sedikit adalah karyawan hotel atau restoran, sebanyak 10 orang. Dengan demikian, pada umumnya penduduk wilayah Lorong Taman Bacaan Kelurahan Tangga Takat adalah berdagang. Namun, jumlah penduduk yang bekerja dalam bidang lainnya lebih banyak. Kami mengangkat 4 permasalahan utama kesehatan pada masyarakat Taman Bacaan. Yang pertama, angka kejadian penyakit menular. Yang kedua, angka kejadian penyakit tidak menular. Yang ketiga, masalah KIA. Dan yang keempat adalah masalah lingkungan.
Yang pertama adalah angka kejadian tertinggi penyakit menular. Kami akan membahas dua permasalahan, yakni campak dan TB paru. Untuk yang pertama adalah penyakit campak. Campak merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus paroxymivirus yang umumnya menyerang anak-anak dan termasuk ke dalam penyakit endemis di dunia. Penyakit ini menular dari orang ke orang dengan cara droplet atau airborne disease, sehingga mudah menular kepada orang lain melalui udara. Penyakit ini akan menyerang saluran pernafasan dan sistem imunitas sehingga rentan terkena penyakit infeksi lainnya. Permasalahan pada taman bacaan, kasus penyakit campak merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan kecamatan lain, yaitu sebesar 31 orang. Kemudian, penyakit TB paru merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis yang sebagian besar kuman TB menyerang paru-paru. Tuberkulosis paru merupakan penyakit yang menular melalui udara. Faktor yang mengakibatkan menularnya penyakit ini adalah kebiasaan buruk pasien yang meludah sembarangan. Selain itu, kebersihan lingkungan juga dapat mempengaruhi penyebaran virus. Pada tabel dapat kita lihat bahwa dari 29.095 jiwa terdapat kasus baru BTA+ pada laki-laki sebanyak 45 jiwa dengan presentase 66,18%. Sedangkan pada perempuan sebanyak 23 jiwa dengan presentase 33,82%. Sehingga total keseluruhan kasus TB pada taman bacaan adalah sebesar 263 jiwa. Kemudian, jumlah kasus TB pada anak usia 0-14 tahun terdapat 10 jiwa dengan presentase 3,80%. Permasalahan selanjutnya adalah angka kejadian tertinggi penyakit tidak menular, yaitu penyakit hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau dalam keadaan tenang. Banyak pasien hipertensi dengan tekanan darah tidak terkontrol dan jumlahnya terus meningkat. Oleh karena itu, partisipasi semua pihak, baik dari dokter, berbagai bidang peminatan hipertensi, pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat diperlukan agar hipertensi dapat dikendalikan. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk taman bacaan yang berusia lebih dari 15 tahun sebanyak 45.730 orang. Jumlah yang terkena hipertensi berjumlah 231 orang dengan presentase 14%, yang dimana hipertensi pada laki-laki berjumlah 73 orang dengan presentase 126% dan pada hipertensi perempuan yaitu berjumlah 158 orang dengan presentase 10%. Selanjutnya ada masalah KIA atau kesehatan ibu dan anak yang terdiri dari berat bayi lahir rendah atau BBLR dan gizi buruk. Yang pertama, berat bayi lahir rendah atau BBLR. Berat bayi lahir rendah atau BBLR adalah bayi dengan berat lahir kurang dari 2.500 gram tanpa memandang masa gestasi. Di dunia prevalensi bayi berat lahir rendah atau BBLR diperkirakan 15% dari seluruh kelahiran sering terjadi di negara-negara berkembang atau sosioekonomi rendah. Secara statistik menunjukkan 90% kejadian BBLR didapatkan di negara berkembang dan angka kematiannya 35 kali lebih tinggi dibandingkan pada bayi dengan berat lahir lebih dari 2.500 gram. Pada grafik dapat dilihat bahwa proporsi berat bayi lahir rendah di wilayah taman bacaan sebanyak 11 orang, yang dimana bayi jenis kelamin laki-laki sebanyak 6 orang dan bayi jenis kelamin perempuan sebanyak 5 orang. Dan yang kedua ada gizi buruk. Status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya. Cara penilaian status gizi balita adalah dengan pengukuran secara antropometrik yang menggunakan indeks berat badan menurut umur balita, kemudian disetarakan dengan standar baku rujukan WHO NCHS untuk mengetahui status gizinya. Pada grafik ini
dapat dilihat bahwa gizi buruk di wilayah Taman Bacaan yaitu berjumlah 1 kasus pada jenis kelamin laki-laki. Dari semua kasus gizi buruk yang ada, semuanya telah mendapatkan penanganan dan telah memenuhi target standar pelayanan minimum. Kemudian, ada masalah lingkungan yang terdiri dari akses air bersih, jamban, dan sampah. Yang pertama, akses air bersih. Pada tabel berikut menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada akses air bersih dan air minum menurut Puskesmas dan Kecamatan Kota Palembang pada wilayah Taman Bacaan yang memiliki jumlah penduduk sebesar 57.596 jiwa dengan sumber air minum keluarga yang bersumber dari sumur gali terlindungi dengan jumlah penduduk yang menggunakannya sebesar 1.140 jiwa, jumlah sarana 228 buah, dan jumlah yang memenuhi syarat sarana 159 dengan jumlah pengguna sebesar 795 jiwa. Selanjutnya, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air terlindungi, dan penampungan air hujan masing-masing tidak ada yang menggunakannya. Lalu, ada perpipaan atau PDAM dan BPSPAM dengan jumlah penduduk yang menggunakannya sebesar 50.636 jiwa, jumlah sarana 10.127 buah, dan jumlah yang memenuhi syarat sarana sebesar 10.127 dengan jumlah penduduk 50.636 jiwa. Sehingga penduduk yang memiliki akses air sebesar 51.776 buah dengan persentase 89,90% untuk 5.730 yang lain tidak diketahui menggunakan akses air bersih dari mana. Yang kedua ada jamban. Taman Bacaan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap fasilitas jamban sehat. Pemeriksaan dilakukan oleh pihak kecamatan dan puskesmas setempat dengan mendata jumlah penduduk. Pada tabel terlihat bahwa Taman Bacaan memiliki jumlah penduduk sebesar 57.569 jiwa, memiliki jenis sarana jamban yang berbagai macam, yaitu ada yang menggunakan jamban komunal dengan jumlah sarana 3.934 dengan jumlah penduduk pengguna sebesar 21.852 jiwa, dan yang memenuhi syarat dengan jumlah sarana sebesar 3.316 dengan jumlah penduduk pengguna sebesar 18.785 jiwa. Selanjutnya ada yang menggunakan jamban leher angsa dengan jumlah sarana sebesar 4.862 dan jumlah penduduk pengguna sebesar 27.380 jiwa, dan yang memenuhi syarat dengan jumlah sarana 3.945 dan jumlah penduduk pengguna sebesar 22.348 jiwa. Lalu, ada yang menggunakan jamban plengsengan dengan jumlah sarana 647 dan jumlah penduduk pengguna sebesar 3.520 jiwa dan tidak ada yang memenuhi syarat. Terakhir, ada jamban cemplung dengan jumlah sarana 890 dan jumlah penduduk pengguna sebesar 4.844 jiwa dan tidak ada yang memenuhi syarat. Jadi, jumlah penduduk dengan akses sanitasi layak, jamban sehat ada sekitar 41.133 jiwa dengan persentase sebesar 71,42%. Dan yang ketiga ada sampah. Pada kawasan Jalan KH Azari, tepatnya di lorong Taman Bacaan, Kelurahan Tangga Takat, banyak warga yang mengeluhkan akan banyaknya keberadaan tumpukan sampah yang jarang tersentuh atau jarang diperhatikan petugas. Pada kawasan ini, masih banyak sampah-sampah dari luar yang terbawa masuk ke dalam daerah ini.
Adanya sampah-sampah ini akan menimbulkan masalah kesehatan pada masyarakat sekitar. Masyarakat berasumsi bahwa masalah sampah ini diakibatkan oleh keterbatasan karena tempat pembuangan sampah khusus, sehingga sampah domestik yang mereka hasilkan hanya diletakkan di pinggir jalan agar terlihat petugas. Berikut ini adalah gambar dari situasi taman bacaan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa-apa saja yang menjadi faktor risiko dari suatu penyakit. Yang pertama yaitu penyakit campak. Adapun faktor-faktor risiko yang menyebabkan terjadinya campak antara lain status imunisasi atau vaksin campak, mengunjungi daerah lain di mana kasus penyakit campak sedang tinggi, kekurangan vitamin A, umur, jenis kelamin, tingkat pengetahuan ibu, tingkat pendapatan, status pekerjaan orang tua, tingkat pencahayaan, kepadatan hunian rumah, status gizi, keadaan ventilasi rumah, adanya penyakit infeksi, adanya riwayat kontak dengan orang terkena campak, kualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan status pemberian ASI eksklusif. Jika kita lihat dari kualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan dan status imunisasi atau vaksin campak, di situ sudah terpenuhi dan tercakupi dengan baik, di mana menurut data dari Profil Kesehatan Kota Palembang tahun 2017, terdapat 1.130 orang yang tercakupi imunisasi sebanyak 1.078 orang dengan persentase 95,40%. Dikatakan bahwa faktor kualitas pada fasilitas pelayanan kesehatan dan status imunisasi campak itu tidak termasuk sebagai faktor risiko, sehingga bisa dikatakan bahwa faktor perilaku di kehidupan sehari-hari bisa dikatakan sebagai faktor risiko, di mana faktor perilaku tersebut bisa seperti tingkat pengetahuan ibu dalam mengetahui campak. Hal ini juga sesuai dengan teori kognitif konsistensi dan teori dari Lawrence Green. Mereka mengatakan bahwa pengetahuan merupakan salah satu kunci dalam menyikapi dan berperilaku. Sedangkan dari Lawrence Green, ia mengatakan bahwa kesehatan seseorang atau masyarakat itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor perilaku dan non-perilaku. Faktor perilaku itu sendiri bisa dari faktor predisposing, enabling, dan reinforcing, yang mana pada faktor predisposing itu mencakup pengetahuan, sikap, dan pendidikan. Yang kedua yaitu penyakit TB paru. Adapun faktor-faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyakit TB paru yaitu kebersihan lingkungan yang buruk, kurangnya pemberian ASI eksklusif, karakteristik individu, kondisi sosial ekonomi, kebiasaan merokok, riwayat penyakit diabetes mellitus, status imunisasi BCG, tingkat pendapatan, tingkat pengetahuan, tempat pembuangan sampah yang tidak memadai, status gizi, kontak dengan penderita, kondisi rumah, penerapan pola PHBS yang buruk, meludah sembarangan, dan kondisi lembab akibat kurangnya pergantian udara dan sinar matahari. Imunisasi BCG merupakan imunisasi atau vaksin BCG yang memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit TB dan memberikan perlindungan terhadap tuberkulosis pada anak-anak. Imunisasi BCG ini merupakan salah satu imunisasi dasar lengkap yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, jika ada seorang anak yang belum memenuhi imunisasi ini, bisa dikatakan ia rentan untuk terkena risiko penyakit TB paru. Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa terlaksananya imunisasi BCG
menjadi faktor resiko dari kejadian penyakit TB paru dengan nilai p-value-nya 0,048 dan nilai OR 2,855, yang artinya bahwa balita yang tidak disuntik imunisasi atau vaksin BCG memiliki 2,855 lebih besar dari balita yang telah disuntik imunisasi atau vaksin BCG. Ventilasi dan tingkat pencahayaan juga bisa menjadi faktor risiko untuk terjadinya penyakit TB paru. Hal ini karena luas ventilasi yang kurang dari ketetapan akan terjadi peningkatan kelembaban ruang dan menjadi tempat untuk tumbuh dan berkembang biaknya bakteri-bakteri patogen termasuk kuman tuberkulosis. Sedangkan dari tingkat pencahayaan, hal ini karena jika kurangnya cahaya yang masuk akan terjadi peningkatan kelembaban yang tinggi di dalam rumah dan nantinya bisa menjadi potensi untuk tempat berkembang biaknya kuman TBC. Sesuai juga dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kedua faktor ini merupakan faktor risiko untuk terjadinya penyakit TB paru, di mana masing-masing nilai p-value-nya yaitu 0,027 dan 0,039. Yang ketiga yaitu ada penyakit hipertensi, di mana faktor-faktor risiko menyebabkan penyakit hipertensi antara lain dari obesitas, pola asupan garam dalam diet, keturunan, kebiasaan merokok, umur, stres, kurang olahraga, dan jenis kelamin. Orang yang memiliki riwayat penyakit hipertensi dari keturunan mempunyai faktor risiko 2 kali lebih besar dari orang yang tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi dari keturunan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Hall tahun 1994 yang mana perubahan fisiologis dapat menjelaskan hubungan antara kelebihan berat badan dengan tekanan darah, sehingga orang yang terkena obesitas pun juga bisa menjadi risiko terkena rentan hipertensi. Jika dilihat dari jenis kelamin, prevalensi untuk terjadinya penyakit hipertensi antara pria dan wanita itu sama saja. Keadaan stres juga dapat menyebabkan risiko untuk terkena hipertensi karena pada saat kita stres, tekanan darah akan meningkat pada waktu itu, sehingga hormon adrenalin juga akan meningkat dan hal itu membuat jantung memompa lebih cepat. Pola asupan garam juga dapat mempengaruhi terjadi hipertensi karena jika pola asupan garam kita berlebihan dapat menyebabkan konsentrasi natrium dalam cairan ekstraseluler itu meningkat dan akan berdampak pada meningkatnya volume darah dan bisa terjadi hipertensi. Orang merokok juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Dr. Thomas S. Bowman dari Brigham and Women's Hospital, Massachusetts, yang menyimpulkan bahwa kejadian hipertensi terbanyak terjadi pada kelompok dengan kebiasaan merokok lebih dari 15 batang per hari. Keempat yaitu kejadian BBLR atau bayi berat lahir rendah, yang faktor-faktor risikonya antara lain jarak antar kehamilan terlalu dekat, memiliki riwayat hipertensi, minum alkohol, jumlah paritas, status penambahan berat badan, kehamilan ganda, status anemia, tingkat pendidikan, status gizi, kurang energi kronik, pengguna obat terlarang, jenis pekerjaan, ibu mempunyai riwayat BBLR, dan ibu yang hamil saat berumur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Dari penelitian sebelumnya dari PubMed pada tahun 2019 mengatakan bahwa kehamilan ganda termasuk sebagai faktor risiko dari kejadian BBLR dengan nilai p-value yaitu 0,0001 dan nilai OR-nya yaitu 14,9. Artinya
ada hubungan yang bermakna antara kehamilan ganda dengan kejadian BBL. Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Mark Brury di RS Muhammadiyah Palembang. Beliau mengatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara kehamilan ganda dengan kejadian BBLR. Kehamilan prematur atau usia kehamilan yang prematur juga bisa menyebabkan terjadinya BBLR. Hal ini ditunjukkan dari nilai penelitian sebelumnya bahwa nilai p-value 0,038 dengan CI 95% yaitu 3,1 sehingga pertumbuhan janin yang belum sempurna di minggu-minggu akhir gestasi yang mengakibatkan berat badan bayi saat lahir itu menjadi rendah. Yang kelima yaitu gizi buruk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kasus gizi buruk antara lain status sosial ekonomi, ketidaktahuan ibu tentang pemberian gizi yang baik, ada riwayat BBLR, asupan makanan keluarga, faktor infeksi dan pendidikan ibu. Dari hasil penelitian sebelumnya dikatakan bahwa sosial ekonomi termasuk faktor risiko untuk terjadinya kasus gizi buruk dengan nilai p-value yaitu 0,000 dan nilai OL sebesar 21. Hal ini dikarenakan jika status sosial ekonomi buruk maka akan berdampak pada kualitas dan daya beli makanan. Pendidikan ibu juga menjadi faktor risiko terjadi gizi buruk dengan nilai p-value yaitu 0,000 dan nilai OR 16,333. Hal ini dikarenakan jika pendidikan ibu atau pengetahuan ibu ini nantinya akan berdampak pada pola dan kualitas dalam pengasuhan balita, yang dimana di dalamnya menyangkut kualitas dan kuantitas asupan makanan balita. Dan hal ini juga akan mempengaruhi tentang pemberian ASI eksklusif kepada balita. Kasus yang keenam yaitu akses air bersih. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya permasalahan akses air bersih antara lain fasilitas air bersih yang belum memadai, kondisi air yang bergantung musim, jarak dan medan yang sulit diakses, dan keterbatasan dana untuk membeli dan memasang saluran air yang layak. Hal ini dikarenakan medan atau kondisi demografi di daerah Taman Bacaan juga sulit untuk dijangkau. Yang ketujuh yaitu permasalahan jamban. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya permasalahan jamban antara lain fasilitas jamban yang belum memadai, perilaku individu terkait penggunaan jamban, keterbatasan dana untuk membeli dan memasang jamban yang layak, faktor pengetahuan yang mempengaruhi dalam penggunaan jamban. Pada faktor pengetahuan ini sangat penting untuk kita penuhi karena hal ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita. Karena jika seseorang itu mempunyai perilaku yang baik, itu didasari oleh pengetahuan yang mereka punya, serta dukungan dari orang lain juga termasuk ke faktor risiko untuk terjadinya permasalahan jamban. Karena peran dari tokoh agama atau stakeholder yaitu sebagai pemberi informasi, sebagai motivator, sebagai fasilitator dan sebagai katalisator. Oleh karena itu, di setiap masyarakat ataupun di manapun itu harus ada stakeholder ataupun tokoh agama yang mendukung atau memberikan informasi kepada masyarakatnya. Dan yang terakhir itu permasalahan sampah yang menyebabkan terjadinya permasalahan sampah antara lain kebiasaan masyarakat dalam menyikapi dan mengelola sampah, jumlah penduduk yang terlalu banyak, jarak ke tempat pembuangan sampah yang jauh, tempat sampah yang tidak tersedia di sekitar daerah taman bacaan. Dari penjelasan bab sebelumnya itu
banyak warga yang mengeluhkan mengenai banyaknya keberadaan tumpukan sampah yang jarang tersentuh dan tidak diperhatikan petugas, serta terlihat pada gambar sebelumnya banyak sampah berserakan dan bertumpukan di permukaan sungai. Permasalahan yang ada di daerah Taman Bacaan ini mirip dengan permasalahan yang ada di Yogyakarta, di mana dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa yang menjadi faktor risiko untuk terjadinya permasalahan sampah yakni kebiasaan masyarakat dalam menyikapi dan mengelola sampah, jumlah penduduk, serta jarak ke tempat pembuangan sampah yang sudah disediakan pemerintah itu sangat jauh. Yang pertama yaitu dari faktor kebiasaan masyarakat dalam menyikapi dan mengelola sampah. Terkadang ada beberapa kepala keluarga yang tidak menerapkan konsep 3R untuk mengelola sampah, yaitu reduce, reuse, recycle. Hal ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah. Yang kedua yaitu jarak antara rumah warga dan ke tempat pembuangan sampah, di mana jika ada warga yang ingin membuang sampah namun tempat pembuangan sampah itu sangat jauh dari rumahnya, maka akan membuat warga itu malas untuk ke sana, yang akhirnya mereka membuang sampah ke tempat sembarangan dan menjadi kebiasaan baru mereka untuk membuang sampah di sana. Hal ini akan mengakibatkan munculnya kebiasaan baru dan munculnya TPS ilegal atau TPS yang dibuat baru oleh masyarakat yang tidak pada tempatnya. Masyarakat pun tidak tahu perilaku mereka itu nantinya akan berdampak pada kesehatan. Jadi, dan di sini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Mulasari yang mengatakan bahwa banyaknya TPS ilegal kemungkinan dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan sikap masyarakat mengenai lingkungan yang tidak baik. Setelah membahas mengenai permasalahan maupun akar penyebab pada wilayah Kelurahan Tangga Takat, Lorong Taman Bacaan Seberang Ulu 2 Palembang, kami membentuk rencana program pemberdayaan masyarakat. Outline rencana program, kami akan membahas mengenai tujuan program, sasaran kegiatan, metode pelaksanaan kegiatan, alokasi waktu kegiatan, alokasi dana, alokasi sumber daya manusia, dan sarana yang dibutuhkan. Program yang pertama adalah edukasi gemas atau gerakan masker dan kampanye preventif terhadap penyakit campak dan tuberkulosis paru. Program ini sebagai pengendalian dari tingginya angka penyakit menular pada campak dan tuberkulosis paru. Tujuan program gemas atau gerakan masker ini untuk mengedukasi penderita campak dan tuberkulosis paru di wilayah Taman Bacaan dalam hal menggunakan masker. Disebabkan karena latar belakang media penularan yang sama yaitu droplet dan airborne disease, program ini bertujuan juga untuk menekan penyebaran atau penularan penyakit campak dan tuberkulosis pada masyarakat sehat di wilayah Taman Bacaan. Kemudian, untuk program kampanye preventif penyakit campak dan tuberkulosis paru ini bertujuan untuk mengedukasi dan memberikan informasi seputar campak dan tuberkulosis paru, bahaya penularan, pencegahan, pentingnya imunisasi kepada ibu-ibu dan masyarakat lainnya supaya menjadi tahu, mau dan mampu setelah menjalankan program ini. Sasaran kegiatan untuk program gemas atau gerakan masker ini ditujukan kepada penderita campak dan tuberkulosis paru di wilayah Taman Bacaan. Sedangkan sasaran program kampanye preventif campak dan tuberkulosis paru ditujukan kepada masyarakat sehat di wilayah Taman Bacaan. Adapun metode dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pada kegiatan gemas dan kampanye preventif di wilayah Taman Bacaan adalah persiapan, yaitu menganalisis data dan informasi penderita campak dan tuberkulosis di wilayah Taman Bacaan. Data dapat didapatkan di Puskesmas Wilayah Kerja, Lorong Taman Bacaan ataupun Bidan Desa. Kemudian menganalisis karakteristik masyarakat di wilayah Taman Bacaan. Metode selanjutnya yaitu membentuk tim pendamping, yang berarti membentuk relasi dengan perangkat desa seperti ketua RT ataupun RW, petugas kesehatan masyarakat, bidan desa, karang taruna, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk mendampingi dan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Taman Bacaan agar berhasil.
Alokasi waktu kegiatan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah program Gemas atau gerakan masker, campak, dan TB paru dengan waktu maksimum 2 minggu yang digunakan untuk kegiatan edukasi penggunaan masker bagi penderita campak dan TB paru. Kegiatan yang kedua adalah sosialisasi kampanye preventif campak dan TB paru dengan waktu 1 hari yang digunakan untuk sosialisasi pembukaan kegiatan preventif campak dan TB paru. Kegiatan selanjutnya yaitu program 3CTB atau Cerdas, Cermat, Campak, dan Tuberkulosis dengan sasaran orang tua dengan waktu 3 hari untuk kegiatan dari kampanye preventif yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan informasi seputar campak dan TB paru melalui kegiatan lomba Cerdas Cermat. Kegiatan yang terakhir yaitu lomba pidato pencegahan campak dan tuberkulosis paru dengan sasaran lomba pada anak-anak maupun remaja dengan waktu 1 hari sebagai kegiatan dari kampanye preventif yang bertujuan untuk memberikan edukasi dengan pengetahuan pada anak-anak hingga remaja tentang pencegahan campak dan TB paru. Untuk alokasi dana yang diperlukan sebesar Rp2.589.000 dengan pengeluaran dari 9 bentuk yaitu proposal, spanduk, snack, air mineral, masker, sertifikat, poster panduan, nomor peserta, dan piala. Untuk alokasi sumber daya manusia, pelaksanaan program pemberdayaan ini dibutuhkan kerjasama tim yang kuat dan kompak, sehingga diperlukannya 6 orang yang akan bertujuan untuk mengalokasikan program, yaitu 2 orang melakukan program Gemas pada penderita campak dan tuberkulosis paru dan 4 orang lainnya melakukan program kampanye preventif. Sarana yang dibutuhkan dalam menjalankan program ini adalah alat transportasi, proyektor, tempat kegiatan lomba, kursi, meja, mic, kipas, sound system maupun peralatan-peralatan lainnya yang mungkin akan bertambah saat program ini berlangsung. Program berikutnya yang kami bentuk yaitu program pemberdayaan masyarakat melalui M1SG, yaitu memasak dengan 1 sendok garam, dan BSSB yaitu Bazar Sehat dan Senam Bersama. Program ini bertujuan untuk mengurangi ataupun sebagai bentuk program menanggulangi angka penyakit tidak menular pada wilayah taman bacaan. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan informasi, edukasi, dan kebiasaan baru bagi penderita hipertensi. Berdasarkan informasi yang telah didapatkan dari pembahasan sebelumnya, mengkonsumsi makanan dengan kandungan natrium ataupun garam yang tinggi merupakan salah satu faktor penyebab hipertensi setelah obesitas dan kurangnya aktivitas fisik. Makanan dengan kandungan garam yang tinggi juga dapat memicu obesitas. Bazar Sehat bertujuan untuk menunjukkan keberagaman makanan sehat dan anti hipertensi yang bisa masyarakat konsumsi setelah mengikuti kegiatan senam bersama serta edukasi M1SG yang merupakan kegiatan yang melibatkan masyarakat agar tercipta masyarakat yang tahu, mau, dan mampu untuk mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Sasaran dari kegiatan M1SG dan BSSB adalah masyarakat penderita hipertensi dan seluruh masyarakat di wilayah Taman Bacaan. Metode pelaksanaan program ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap persiapan dengan cara menganalisis para penderita hipertensi dari usia, berat badan, dan pendidikan di wilayah Taman Bacaan dan mempersiapkan materi serta bahan edukasi yang akan diberikan kepada masyarakat seputar M1SG serta berkolaborasi dengan mahasiswa program studi gizi FKM Unsri. Kemudian membentuk tim pendamping yang berarti membentuk relasi dengan perangkat desa seperti ketua RT atau RW, petugas kesehatan masyarakat, bidan desa, karang taruna, dan lain sebagainya yang berfungsi untuk mendampingi dan mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Taman Bacaan. Alokasi waktu dibagi menjadi 3 kegiatan. Yang pertama itu senam bersama dengan waktu 1 kali dalam seminggu selama 30 hari sebagai kegiatan senam bersama dengan sasaran masyarakat penderita hipertensi dan seluruh masyarakat. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan tutorial masak bersama dengan konsep M1SG dilakukan dalam 1 kali seminggu selama 30 hari sebagai kegiatan masak bersama masyarakat dalam program pencegahan hipertensi melalui program M1SG. Kegiatan yang terakhir yaitu Bazar Sehat produk lokal masyarakat Taman Bacaan dilakukan dalam 1 kali 2 minggu selama 30 hari sebagai kegiatan yang dilakukan ketika para masyarakat sudah teredukasi dengan program M1SG ini. Hasil masakan warga Taman Bacaan akan dijadikan pameran dan konsumsi bagi masyarakat sekitar setelah senam bersama dilaksanakan. Untuk alokasi dana,
sebesar 440.000 dari 5 pengeluaran, yaitu proposal, spanduk, air mineral, bahan baku masakan, dan tabung gas 3 kg. Serta peralatan masak lainnya bisa digunakan alternatif dengan cara membawa sendiri seperti panci, piring, pisau, maupun sendok gelas dari rumah. Alokasi sumber daya manusia dibutuhkan 6 orang yang seluruhnya ikut dalam program tersebut, mulai dari senam bersama, masak bersama, dan melakukan pemantauan bazar bersama. Sarana yang dibutuhkan berupa lapangan luas, meja, kursi, tenda bazar, maupun peralatan-peralatan lainnya yang mungkin diperlukan saat kegiatan berjalan. Untuk program selanjutnya yaitu Sumur Kita, yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang belum menggunakan PAM dan PDAM untuk mendapatkan air bersih yang layak digunakan dan layak dikonsumsi, serta membuat masyarakat merasakan adilnya dalam hal mendapatkan air bersih. Sasaran dari kegiatan Sumur Kita ini adalah masyarakat yang belum memiliki PAM dan PDAM agar mendapatkan air yang bersih dan layak konsumsi. Sedangkan untuk metode pelaksanaan program dilakukan menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan. Mahasiswa mempersiapkan kuesioner dan pertanyaan untuk mewawancarai masyarakat maupun perangkat desa. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan, di mana melakukan survei dan wawancara pada masyarakat yang belum terakses air PAM dan PDAM, melihat kondisi fisik air yang digunakan masyarakat tersebut, dan pengelolaan air minum pada masyarakat yang belum terakses air PDAM. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluasi, yakni tahap memilah informasi dari hasil kegiatan pada tahap pelaksanaan. Program akan direkomendasikan apabila isi kuesioner, wawancara kondisi air, dan pengelolaan airnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan Sumur Kita. Untuk alokasi waktu yang digunakan dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama, pelaksanaan survei pada masyarakat dalam waktu 1 minggu, yakni melakukan wawancara, pengisian kuesioner, pemantauan kondisi air, serta mengevaluasi hasil keputusan. Lalu, kegiatan yang kedua adalah proses rekomendasi pada perangkat desa dalam waktu 3 hari, yakni melakukan pengajuan program pembangunan Sumur Kita yang dibutuhkan masyarakat kepada perangkat desa. Alokasi dana yang dibutuhkan untuk program Sumur Kita ini sebesar 405.000 dari 4 pengeluaran, yakni proposal, kuesioner, snack, dan pembangunan sumur. Untuk pembangunan sumur berasal dari dana pemerintah. Alokasi sumber daya manusia dibutuhkan 6 orang mahasiswa, di mana 3 orang melakukan survei dengan pengisian kuesioner dan 3 orang lainnya melakukan tahap wawancara. Seluruh sumber daya manusia yang dibutuhkan tadi bersama-sama melakukan rekomendasi kepada perangkat desa, sedangkan sarana yang dibutuhkan adalah transportasi. Selanjutnya, program pemberdayaan masyarakat berbasis 100 jaksa atau jamban dan kotak sampah. Tujuan program ini untuk memberikan perubahan pola perilaku sehat pada masyarakat di wilayah Taman Bacaan. Permasalahan penggunaan jamban sehat dan pengelolaan sampah masih tinggi di wilayah tersebut. Dengan program 100 jamban dan 100 kotak sampah dapat memberikan dampak untuk menjalani hidup yang lebih sehat dan lebih baik. Sasaran kegiatan 100 jaksa ini adalah masyarakat yang belum menggunakan jamban tipe leher angsa dan masyarakat yang masih kesulitan akses dalam membuang sampah di wilayah Taman Bacaan. Metode pelaksanaan program itu ada 3. Yang pertama, tahap persiapan, yaitu tahap mahasiswa mempersiapkan kuesioner dan pertanyaan untuk mewawancarai masyarakat, perangkat desa, dan lain-lain. Yang kedua, tahap pelaksanaan, melakukan survei dan mewawancara pada masyarakat yang belum menggunakan jamban leher angsa dan akses dalam membuang sampah. Ketiga, tahap evaluasi, yaitu tahap memilah informasi dari hasil kegiatan pada tahap pelaksanaan program yang akan direkomendasikan apabila isi kuesioner dan wawancara sesuai dengan kebutuhan pembangunan 100 jamban dan pengalokasian 100 kotak sampah. Alokasi waktu, yaitu kegiatan diadakan pelaksanakan survei pada masyarakat dalam kurun waktu 1 minggu. Keterangannya yakni melakukan wawancara pengisian kuesioner. Yang kedua, proses rekomendasi pada perangkat desa untuk membangun 100 jamban sehat dan pengalokasian kotak sampah yang akan dilakukan dalam kurun waktu 3 hari, yakni melakukan pengajuan program pembangunan 100 jaksa yang dibutuhkan masyarakat. Alokasi dana, yaitu pengeluaran proposal sejumlah 1,
harga satuan 5.000, keterangan 5.000. Pengeluaran kuesioner jumlah 50, harga satuan 3.000, keterangan 150.000. Pengeluaran ketiga snack jumlah 50, harga satuan 5.000, keterangan 250. Pembangunan 100 jaksa jumlah 200, harga satuan yaitu ditanggung oleh dana pemerintah total 405.000. Alokasi sumber daya manusia, program survei dilakukan oleh 6 orang mahasiswa, 3 yang melakukan survei dengan pengisian kuesioner, sedangkan 3 orang lagi melakukan tahap wawancara. Seluruh sumber daya manusia bersama-sama melakukan rekomendasi pada perangkat desa. Sarana yang dibutuhkan yaitu hanya satu, yaitu transportasi. Demikian pembahasan kami mengenai permasalahan, akar penyebab maupun rencana program pemberdayaan masyarakat yang kami buat untuk menanggulangi berbagai permasalahan yang ada pada wilayah Kelurahan Tangga Takat, Lorong Taman Bacaan Seberang Ulu 2, Palembang. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Sehat.